وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sama-sama banyak kemuliaan Imumsi masjid, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. PKM masjid, pengurus masjid, panitia masjid, remaja masjid, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin, gure-gure, abu abi, walid walidi, seluruh hadirin, insyaallah berdoa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam masjid yang mulianya. Belagainya rupa Allah kumpulkan kita kembali dalam syurga Jannatul Naim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari senantiasa selalu kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita lugar habis-habis, meningkat habis-habis, karena ajaib yang kali dari Allah menjadi rahasia terbesar bagi umat manusia. Kasabi-sabi dan doa dan gadai Allah ketika kita menuju pulang di Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman yang tengah iman yang tengah maksimal dan tengah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, urunyo menjadi maklum kita bersama bahwa kemaksiatan, keburukan, kemungkaran sudah menjadi hal yang biasa dalam pandangan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan urunyo luput maksiat di sekitar kita menjadi pemandangan biasa. Bahkan ahli-ahli maksiat, burung-burung yang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, sudah tidak punya rasa malu lagi dalam melaksanakan kemaksiatan. Dan ini sungguh menjadi tantangan bagi kita bersama. Nanggro Aceh yang kita cintai, yang berlabel dengan syariat Islam, Nanggro Aceh Darussalam, Serambi Mekah, identik dengan Islam. Kalau kita bertanya di mana umat Islam terbesar di Indonesia, maka saya rasa semua sepakat mereka akan mengatakan bahwa Islam di Aceh adalah yang terbanyak, mayoritas penduduk Islam. Tapi kita tidak bisa menutup mata, hanya tak mengedro-gedro bahwa itanya orangnya untuk disebut Serambi Mekah, kita untuk disebut dengan provinsi dengan syariat Islamnya sudah menjadi malu hati, madayati. Karena kita yang paling tahu bagaimana kejadian di sekitar kita. Kemaksiatan merajalela, riba menjadi pemandangan yang biasa di kota-kota dan di pelosok kampung. Narkoba merajalela, judi online hari ini tak terbantahkan. Tidak ada rasa malu bagi pelakunya. Hanain pom-pom semua menjadi hal yang biasa. Kita tak boleh menutup mata. Hanjir hana perlu. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Apabila maksiat ini merajalela, judi online bergerak dengan cepat, bahkan laki anak-anak kita di usia-usia dini, anak kita di usia-usia SMA, anak-anak kita yang mendak produktif, Sekarang mereka sudah merasakan judi
pergi dengan terang-terangan, maka yang mereka makan itu makanan yang haram. Bagaimanakah generasi kita ke depan ketika hati mereka sudah benar, hati mereka sudah diliputi oleh makanan-makanan haram, perut mereka sudah terbiasa dengan yang haram? Bagaimana lagi agama akan kita sampaikan kepada mereka? Maka hari ini dengan sebab-sebab yang demikian, hari ini kita sedang menjalani ke arah kemunduran dalam segi beragama. Memang majelis taklim rada tagoh, memang majelis zikir rada tagoh, jamaah mendapati, tapi di sisi yang lain ada pemandangan yang sangat menyesatkan hati. Judi merajalela, narkoba hampir semua dikuasai oleh kampung-kampung dan kota-kota. Tanghana orangnya gampung punya data anak ulung yang kena narkoba. Tanghana orangnya apabila ada data anak kota yang kena bandar daripada narkoba. Ini tak bisa kita menutup mata. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Apakah ini hanyalah tugas daripada dengku-dengku daya? Apakah ini hanya menjadi bagian tugas daripada ulama-ulama? Apakah ini hanya tugas menjadi pemerintah yang di bidang syariat Islam? Tentu tidak. Dalam surat Ali Imran ayat yang 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini umat terbaik. Kita ini khalifah, umat yang sangat mulia. Kemudian kita diberikan tugas oleh Allah ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebenaran di muka bumi Allah tercintanya, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan menyampaikan keimanan kepada manusia. Juga kita bersama. Hari ini kenapa kemunduran? Kenapa kemaksiatan menjadi merajalela? Karena kita membuat kotak-kotak. Uronyo menyandung budaya urutan gah-gah kebenaran, tam-tam maksiat sagat. Di kotak-kotakkan. Uronyo dengku budaya tentang politik, bah kamu yang fikir politik. Di kotak-kotakkan. Akhirnya ini yang terjadi. Banyak orang yang tidak peduli dengan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan itu terjadi di sekitar tempat dia tinggal. Bahkan kemaksiatan itu terjadi di hadapan matanya. Galusandu. Muncullah bahasa-bahasa galusandu. Anak mikjut anak ikula matai pakai bajai ikula. Andayah yang dalam pendidikan iman sungguh Pak Jarod galusandu. Mari kemudian kita flashback sebentar ke belakang. Akhir kala 15-20 tahun yang silam. Semua orang punya urusan. Itanya hendak berkok itu orang Tuhan kampung. Getegur. Hendak main judi terang-terangan. Ada anak orang yang main judi dalam pohon bijak patut. Nah orang tegur. Semua peduli terhadap agama. Hari ini tidak. Kemaksiatan merajalela, kebablasan, kata-kata urusan do. Akan hanana debur nagisi. Nyautan kuimu. Nyaduruhan Tuhan. Kita lupa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua kita nyonya adalah kewajiban kita nyonya menban-ban dan orang Islam dan umat Islam fi ayyi ardin kata anta mas'ul 'anil Islam, di bumi manapun engkau berpijak engkau punya tanggung jawab terhadap Islam. Kemajuan kemunduran Islam yang tanggung jawab kita bersama. Kita ingin menyaksikan generasi kita hancur. Semua sekarang buang badan. Yang contoh nak pegang. Yang contoh. Kita nak masjid Benorea. Nak urut beli masjid, nak panitia masjid, nak fungsi masjid, nak remaja masjid.
Najame buat daun dia kemaya. Gebah tu rata tempat yang kedua hinan nabu sebab dia tidak merasa memiliki masjid ini. Bukankah masjid Pasir ini punya kita? Bukankah masjid ini kebanggaan kita umat Islam? Menyadarinya bukan ada buat dulu nak panitia masjid. Seakan-akan ini hanya menjadi kewajiban panitia, menjadi kewajiban daripada emosi, kewajiban daripada bagian kebersihan masjid, tidak menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya. Dia telah dapat bentuk. Maka yang yang beli hari, yang jaga keamanan, jaga yang kasyo. Kenapa? Karena kita tidak merasa ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita semua. Menyatakan orang Islam dan tanggung jawab mana payah habis ini, mana payah pegah bau. Yang kau gede kamu boleh masing-masing jawab gede terpaksa kita lagi harum HD nama gede paham. Karena kita usia tidak tak guna bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Yo kata kaya Pak Fok gede. Pegang dia BBM ini. Tentang yang keadaannya Pak orang Israel kalau orang Islam. Padahal kita sama-sama Islam dan sama-sama punya tanggung jawab ada Islam yang kita cintai ini. Ini yang harus menjadi bahan perhatian. Mari kita kembali pada masa lampau saja. Yang dengan Aceh bersama anda ingin posisi malam itu ada orang jemur perkara luar macam jauh. Pakai anda itu hanya menjaga jauh. Saya pakai sampai rukuk ya. Pakai kamu judi nak. Uronyo hanali ya pelayan. Seakan-akannya hanya tugas peliti yang belum narkoba. Tugas fisik yang jaga kampung, tugas umum yang jaga sembahyang berjamaah, yang jaga melantah, jaga masjid. Sedangkan kita tidak punya tanggung jawab terhadap itu. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 10 pun Allah kemudian menekankan sekali lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah dengannya umat-umat yang selalu menyerukan kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang daripada mengerjakan keburukan. Wa ulaika humul muflihun. Itulah di hadapan Allah orang-orang yang beruntung. Bahkan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kita yang melihat sebuah kemungkaran, sebuah keburukan, kemaksiatan di depan mata, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia cegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ditafsirkan oleh ahli hadis, tangan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Nyo yang pun tugas-tugas daripada penguasa, tugas-tugas urang yang na jabatan, tugas-tugas urang-urang yang na power, yang diberikan fasilitas oleh negara, yang diberikan gaji oleh negara untuk menjaga tugas ini. Falyughayyirhu biyadi, hendaklah dia tuntaskan itu dengan kekuatan jabatannya. Nyawa lain mana mampu. Bupati Pegadaian jam malam bagi adik pelajar, batas buka gede, mugrib tu tertanda jaman, tertanda bupati mengetahui yang tugas orang-orang yang punya kekuatan. Ngobek janji-janji kakak, nyodo orang tu akan ada janji-janjinya, menyodong mungkin tugasnya syariat Islam tak juga, wadah kakak kat luar. Ini tugas orang yang punya power, kita ni hari. Namun tak jauh. Bagaimana Khalifah Umar Ibn Khattab menegakkan kekhalifahannya dengan kekuasaan? Karena dia sedang memegang tampuk daripada kepemimpinan. Fa'ilam yastati, engkau tidak bisa, engkau tidak punya jabatan, engkau tidak punya wewenang, engkau tidak punya
falyughayyirhu bilisan, maka hendaklah engkau merubahnya dengan lisan. Tugas-tugas tanya berdakwah, tugas-tugas tanya yang mengerti ilmu agama, tugas-tugas tanya tunggu, tugas-tugas tanya yang diberi kefasihan lisan oleh Allah, sampaikan kebenaran. Urutnya dengan guru-guru yang menyampaikan kebenaran pilih-pilih berjemaah. Menyebab ibu membayar ramai umi, yang buat ramai umi, yang saja umrah ramai umrah, yang nakai yang lebihan harta, yang saja haji dan daftar haji ramai umi, yang kartu bayi nisab, kartu bayi jatuh bayi ramai umi. Aci diperhatikan jari guru yang dia komentar tentang tanhauna anil munkar, tapi menyebab hambur yang hanaga dengku. Ramai orang yang tidak berani takut karena kebanyakan daripada kitanya takut tepeh daripada pribadi. Menyebab ibu ramai bantah yang anak dari dia kata kau mentang jadikan dari guru-guru yang pintam daripada kebuka, yang pintam daripada kemaksiatan, yang berani menentang kemaksiatan. Selain daripada tantangan guru nana nak keluarga ane mandang boleh pada hukum keluarga mandang boleh kehidupan dia yang ada dulu, tapi lisan yang Allah berikan ini, lidah yang Allah sampaikan kepada kita, kita punya tanggung jawab kemudian menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra, sampaikan kebenaran walau itu pahit kebenaran tersebut. Itu idanya puasa hana jabatan hana power hana camat kalidanya, bupati kalidanya, tentera polisi kalidanya, tungku kalidanya, pendakwah kalidanya, penceramah kalidanya, baik lam yastati pada qalbi, maka hendaklah engkau rubah dengan iman, kata Nabi, wa dzalika awaqul iman, dan itulah selemah-lemah iman. Paling buruk kahanaru tanya untuk menentang daripada kebatilan, hanaru tanya yuwa daripada pun yang bermakruh tanya tadi ada kawannya pun maksud. Wa dzalika awaqul iman, dan itulah selemah-lemah iman. Nyo kata kau kebaikan hanaru tanya, tantang daripada kemungkaran hanaru tanya, tapi malah tanya yang menjadi ahli daripada kemungkaran. Nyo yang cukup kita sedihkan. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam didek di Raja Namrud, dipegot apu yang cukup raya. Ubi lapangan bola itu cuma apu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung-burung kafir bersorak-sorak, burung-burung kafir itu bersemangat dikit karena Nabi Ibrahim akan tiba ajal. Burung-burung beriman merasa sedih. Apu ini kau raya. Nabi Ibrahim bertanggung dalam apunya. Walaupun Al-Quran bukan Nabi Ibrahim langsung merasakan kedinginan apunya. Tapi disitulah Allah melihat dah orang kafir, dah orang yang beriman kepada Allah dan percaya akan agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan truk sabuk cicim bagaimana? Burung pipit dah pegang hendak cicimnya. Truk burung pipit dia joi Pak Mon ubeno beuk daripada bapak burung pipitnya. Ya joi iblis ada apu yang beri lapangan bola. Secara logika Tuhan mungkin pada apu dengan i yang dua di burung pipitnya sampai dikim dicicah. Hai burung pipit yang kamu ngakai macam kamu ganti-ganda beuk i yang kabar kayak siram ada apu yang didek Nabi Ibrahim alaihissalam. Han mungkin apunya akan padam, tapi dengan benar cicimnya dikun bak cijaknya kita ada dikun cicim lagi maaf hai cicak memang belum lupa ia lupa abah dunia. Han mungkin akan memadamkan apu yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi paling buruk di hadapan Allah lun saksikan di Allah pernah berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Yang dikatakan kita nyoka hanaruh ulung jiwa daripada kebaikan.
tak pernah datang ke bulan pasir. Paling pun berkekalan di Allah hati bertanya. Tanya orang-orang yang anak doa bermaksud. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagai kesimpulan, mari kita bersama-sama. Jangan kita kotak-kotakkan diri kita. Beda pegahnya. Semua kita punya tugas untuk menjaga Islam. Semua punya tugas untuk menjaga harkat dan martabat dan kemuliaan agama kita. Bersampai ulanya hana dan permun-permun Andalusia, Spanyol, urang jamun hana permun-permun. Akhirnya hari ini negara terbesar Andalusia, Islam terbesar, ulanya berdiri gereja-gereja yang megah. Bahkan Islam di Andalusia sudah punah dan tidak ada jejak sama sekali. Sampai Nangro Aceh kita karena ketidakkeremunan kita, karena nafsi-nafsi kita, karena hendaknya memiliki bersama-sama satu saat akan tercatat Aceh pernah jaya, tapi ulanya akan tercatat Aceh ternyata punah, hilang dalam pandangan orang, hilang dalam ingatan orang bahwa Aceh pernah berjulukan dengan julukan Serambi Mekah, Nangro yang bersyariat Islam. Semoga menjadi pelajaran bagi umat sendiri dan insya Allah menjadi bahan renungan kepada kita bersama untuk membangun Aceh bersama-sama, untuk menjadi sabuk Nangro yang Nangronya dicinta oleh Allah, berkat ibadah dan jauh daripada maksiat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil-bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil-anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa in ayatin dzikri taqabbal minni wa minkum. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana